Selamat malam Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memasuki persekutuan doa malam ini. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita. Amin. Mari kita akan naikkan pujian dari NR 297, Ya Untungku Besar. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergemar damai penuh di kalbu. Tengah angin ribut dan ombak menerpaku, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untungku, sungguh senang jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku, jika aku menerima Yesus penebus. Meskipun tak ada harta benda padaku, tetapi imanku hanya kepada Yesus. Ia menopangku, aku berdiri teguh. Ku tidak mengeluh karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untungku, sungguh senang jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku, jika aku menerima Yesus penebus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan persekutuan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau menolong dan memberkati, sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian lagi dari NR 256, Dekatlah Padamu. Engkaulah bahagianku, lebih dari segalanya, dan sepanjang hidup aku, biar ku jalan sertamu. Dekatlah padamu, dekatlah padamu, dan sepanjang hidup aku, biar ku jalan sertamu. Kesenangan duniawi itu bukan pintaku, dengan rela ku bekerja asal jalan sertamu. Dekatlah padamu, dekatlah padamu, dan sepanjang hidup aku, biar ku jalan sertamu. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan Engkau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur untuk malam hari ini. Lagi kami boleh menghampiri hadirat-Mu di dalam jam doa, sekalipun masih dalam doa online. Namun kami boleh disapa oleh firman-Mu, karena itu kami siap untuk mendengarnya. Mari Bapa, berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap mendengar firman-Mu, dan biar dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Firman-Mu meneguhkan dan meneduhkan dalam perjalanan hidup kami saat-saat masih pandemi ini. Pakai hamba-Mu dan segala kelemahan dan kekurangannya untuk menjadi saluran berkat-Mu. Pakai mulut lidahnya dan seluruh pikirannya dan apa yang sudah dipersiapkannya. Renungan ini boleh melawat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Malam ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari seri Kitab Ayub. Dan kita sampai kepada Ayub pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita bersama. Demikian firman Tuhan. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak. Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, serta yang melakukan dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mudah bagi kita untuk datang kepada Allah dan mempercayai pimpinan dan tuntunannya jika kehidupan kita semuanya baik. Tidak ada masalah dalam keluarga. Seperti stiker yang sering kita lihat di belakang mobil dengan tulisan besar Happy Family, dengan gambar ayah, ibu, 2 atau 1 anak yang sedang tersenyum ceria. Wow, bahagia. Tidak ada masalah dalam rumah tangga ini terlihatnya, bukan? Pekerjaan atau usaha lancar. Kesehatan pribadi atau keluarga baik-baik saja. Pokoknya semuanya menyenangkan. Bahkan segala rencana terlaksana. Dan relasi atau hubungan dengan orang-orang pun menyenangkan. Tetapi bagaimana sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, bila kehidupan kita ini diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan?
Rumah tangga dililit konflik relasi atau dililit konflik ekonomi. Usaha dan pekerjaan seret, bahkan mengalami kegagalan. Atau kita dirumahkan karena masa pandemi ini oleh perusahaan tanpa menerima gaji. Dan bahkan kesehatan kita semakin menurun dan bahkan memburuk. Nah, kalau sudah begini, apakah kita masih mau datang kepada Allah atau mencari Allah? Masihkah kita menaruh percaya dan mengandalkan Allah dalam kehidupan yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudaraku? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Tragedi yang begitu hebat datang dalam kehidupannya. Musibah datang begitu cepat yang menimpa keluarga, meluluh lantakan seluruh harta miliknya. Bahkan kesakitan yang harus ditanggung begitu parah, sampai istrinya pun tidak sanggup menerima tragedi dan musibah yang menyedihkan ini. Dengan bonus, para sahabat yang datang mengunjunginya, yang semula untuk menghibur, tapi sekarang bergantian mencecar, menuduhnya atau mendakwanya berlaku fasik atau munafik, dan menuntutnya untuk bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Ayub? Ia tetap mencari Allah, bukan sebaliknya mengutuki Allahnya, seperti yang diharapkan oknum di balik layar, yaitu si iblis. Ayub mencari Allah. Inilah tema perenungan kita malam ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk datang kepada Allah diperlukan semangat dan tekad yang kuat pada diri Ayub. Pada ayat yang ke-8 dan 9 kita menemukan semangat dan tekad yang kuat ini. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Bapak, Ibu, ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa tidak mudah untuk berjumpa dengan Allah, bukan? Ada pergumulan yang harus dialami oleh Ayub. Walaupun demikian bagi Ayub, sekalipun aku tidak mampu untuk menemukan hadirat Allah, tapi aku percaya kepadamu ya Tuhan. Oh, indah sekali saudara. Pergumulan Ayub, tepatnya semangat Ayub ini untuk mencari Allahnya, kita bisa jumpai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dari pasal 22 ini. Seperti pada ayat yang ketiga, kita sudah jumpai semangat dan tekad ini, saudara-saudara. Yang selalu dituliskan, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Wow, sebuah respons yang indah kita temukan pada diri Ayub, bukan? Ini menunjukkan kelasnya Ayub dalam kehidupan yang sulit dan bahkan disalah mengerti. Ia tidak melarikan diri, namun tetap mempercayai Allahnya. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara, yang katanya orang Kristen, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Dan kita tahu arti kata Tuhan, bukankah pemilik atau yang empunya? Kita menyebut dia Tuhan, berarti dia adalah pemilik atau yang mempunyai hidup kita. Tapi kemana kita pergi saat kesulitan hidup itu datang menghimpit, melilit, dan bukan kehidupan yang menyenangkan yang kita harapkan datang menghampiri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang pertama, alasan Ayub tetap mencari Allah. Sebab bagi Ayub, Allah peduli. Allah yang peduli kepadanya. Itu yang katakan pada ayat yang ke-6b. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Bapak, Ibu, tak kala keraguan-raguan akan Allah datang menyergap diri Ayub, tapi Ayub tetap percaya bahwa Allah peduli kepadanya.
Seperti dikatakan dalam kalimat ini. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Dan dalam keyakinannya Ayub sendiri menjawab, tidak. Allah menaruh perhatian kepadaku. Sekalipun dalam pemahaman teologi Elifas, sahabat Ayub, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada di sana, yang dalam kesendiriannya dan tidak lagi berinteraksi dengan manusia. Kita ingat dalam pasal yang ke-22 ayat 1-4 dalam renungan persuan doa Kamis pada 5 Agustus 2021 yang lalu. Ini juga menjadi jawaban Ayub kepada Elifas, saudara-saudara. Tidak, Elifas, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Allah peduli yang menaruh perhatian. Dan dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan dengan lebih enak. Dikatakan, ia pasti akan mendengar kata-kataku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, rupanya salah satu tanda kepedulian seseorang kepada kita adalah mau mendengar kata-kata kita. Tentunya tidak hanya mendengar, tetapi mendengar dengan menaruh perhatian sepenuhnya. Dalam percakapan coaching ada 11 kompetensi dasar yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang coach, yaitu mendengarkan aktif. Dan ini adalah salah satu dari 11 kompetensi dasar dan menjadi kompetensi yang kelima. Menjadi pendengar yang aktif, bisa menyerap, mengerti, dan memiliki empati sepenuhnya terhadap apa yang klien katakan, sambil terus-menerus mendukung pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh klien tersebut. Demikian dalam buku Pedoman Cerdas Coaching yang ditulis oleh Dr. Paulus Kurnia pada halaman yang ke-9. Dalam hal ini, Pendeta Hendy sudah mendalami dengan sungguh ilmu ini. Sepertinya memang bebannya untuk menjadi seorang coach yang profesional. Ya kan, Pendeta Hendy? Namun bagi Ayub, Bapak, Ibu, dan saudaraku, Allah peduli dengan kehidupannya, yang dinyatakan bahwa ia atau Allah akan menaruh perhatian kepadanya, dengan pasti akan menjadi pendengar yang aktif. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua, alasan Ayub mencari Tuhan adalah Allah yang membebaskannya, pastinya. Demikianlah yang dikatakan pada ayatnya ke-7. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Membandingkan dengan perkataan dalam Amsal pasal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Di sini Ayub menempatkan dirinya sebagai orang jujur. Dan berpegang pada Amsal tadi, Ayub berkeyakinan bahwa Allah bergaul erat dengan orang jujur. Maka dengan keyakinan ini juga, ia berani berdiri di hadapan pengadilan Allah. Dan dengan keyakinan iman yang kuat tadi, bahwa Allah sebagai hakim yang adil akan memberikan pembebasan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mengutip kalimat Charles R. Swindoll dari buku Ayub Seorang dengan Ketabahan yang Heroik. Charles Swindoll berkata, di balik kata-kata yang penuh gairah ini, kita menemukan hal-hal besar yang tersembunyi tentang Allah kita. Ketika kita datang kepadanya, sebagaimana adanya kita tidak pernah mendengar dia berteriak, tidak tahu malu kau. Allah mendengar permohonan kita, perasaan kita yang membutuhkan dia, dan dia segera merespons. Aku mengampunimu, aku mengasihimu, aku ada di sini. Bahkan aku menghargaimu, karena engkau telah menghadapi kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika hidupmu banyak pergumulan, orang tua, atau suami, atau istri, atau anak, atau orang yang di dekatmu menyalah mengertikan, bahkan tidak memenuhi harapan kita, atau ada kegagalan-kegagalan dalam hidup, inilah saatnya kita datang kepada Allah. Allah yang membebaskan dan mengampuni. Allah yang tidak berkata, tidak tahu malu kau.
Dan dia berkata sebaliknya, aku mengampuni engkau. 3 kata ini memberikan kepastian yang kita butuhkan. Sebab ia hakim yang adil, yang membebaskan. Bukankah ini yang memberikan kepastian kepada kita, saudara-saudaraku? Punya Allah yang demikian. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga, alasan Ayub mencari Allah adalah sebab Allah tahu jalan hidupnya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat yang indah bukan? Dan kita bisa menghafalnya, atau memang sudah menghafalnya. Di dalam pergumulan Ayub untuk menemukan Allahnya, yang memberikan semangat kepadanya. Karena baginya Allah tahu jalan hidup yang ia tempuh. Dia yang peduli padaku. Dia yang membenarkan aku. Bila Allah yang menguji aku, dan pencobaan ini berlalu, dan dia telah menyelesaikan maksudnya dalam hidup diriku, aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, dalam tafsiran Alkitab masa kini, jilid yang kedua, Tamki, jilid 2, ditulis sebagai berikut, saudara. Ini bukan merupakan pernyataan yang angkuh pada pihak Ayub, bahwa fitrahnya adalah seperti emas 100%. Sebaliknya ia menampik sindiran kawan-kawannya. Mereka menganggap bahwa Ayub sedang dihukum karena suatu aib yang rahasia dalam fitrahnya yang ia berhasil menyembunyikannya terhadap orang lain. Melalui penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Ayub ini, para sahabat ini menduga bahwa Allah sedang merobek-robek dan menyingkapkan selubung itu. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, terkadang yang membuat seseorang kecewa kepada Tuhan karena diperhadapkan dengan masalah hidup yang silih berganti menghimpit hidupnya. Dalam situasi seperti ini, masa pandemi ini misalnya, kita merasa seperti Tuhan abai dan lalai dalam pemeliharaannya, bukan? Terutama bagi kita anak-anaknya. Dan pemahaman akan pengabaian Tuhan, yang artinya Tuhan mengabaikan hidup umatnya, dapat menyebabkan kekeringan rohani dalam diri orang percaya. Pengabaian Tuhan karena kita merasa dia tidak ada dalam hidup tak kala pergumulan hidup ini datang. Dan padahal, bukankah pada ayat yang ke-10 tadi ditegaskan, bahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari dikatakan, namun dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Namun dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Dan puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus menjamin dalam janjinya, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai komitmen Ayub dari usahanya aku mencari Allah, adalah pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 sebagai penutup perenungan ini. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Bapak Ibu dan saudaraku, di sini Ayub sedang merangkul firman Allah. Itu lebih penting daripada roti dan air. Dan bagi para penatua, majelis jemaat gereja khusus Jembatan Hitam yang mengikuti KTB majelis secara online, kita akan berhadapan dengan sebuah pertanyaan. Apa yang paling berharga di dunia ini? Hal yang mendasar dalam hidup adalah makanan dan air pastinya, saudara. Menjadi benda paling berharga bagi manusia. Sebab bila keduanya tidak akan ada kehidupan, bukan? Namun Donald Whitney dalam bukunya Spiritual Check Up yang menjadi buku pegangan dari KTB Majelis GKJH ini mengatakan, menurut pendapat saya, satu hal yang paling berharga di bumi adalah Alkitab. Demikian saudara juga pada Ayub. Ayub menyatakan bahwa ia meninggikan firman Allah
yaitu Alkitab, lebih dari apapun yang membuatnya tetap hidup. Inilah yang menjadi jawaban ketabahannya Ayub mengalami musibah yang dahsyat ini. Bila demikian bagi kita, hanya ada satu komitmen, hidup dalam firman-Nya. Merenungi firman Tuhan, punya waktu saat teduh, pribadi ataupun bersama, dan setia beribadah, meski saat ini masih online. Tidak mudah abaikannya, dan mungkin karena online kita bisa memutar nanti malam atau bahkan bisa terlewat begitu saja. Dan itu merupakan wujud kerinduan untuk hidup berjalan dalam firman-Nya. Sehingga kita dimampukan Bapak Ibu dan saudaraku untuk meletakkan hidup kita dan bahkan keinginan-keinginan kita dalam keinginan atau kehendak Allah. Mari kita baca ayat 11 dan 12 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Aku taat kepadanya dengan setia. Tak pernah aku menyimpang dari jalan yang ditentukannya. Perintah-perintah Allah selalu kutaati. Kehendaknya kuikuti dan bukan keinginanku sendiri. Kehendaknya kuikuti dan bukan keinginanku sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Cinta kasih-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan, yang Engkau nyatakan hari lepas hari di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih berkat-Mu Tuhan yang begitu limpah, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam usaha dan pekerjaan kami, maupun di dalam jemaat Tuhan. Kami bersyukur dan Engkaulah Allah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa bagi gereja kita. Kita doakan untuk pertumbuhan iman dan kesaksian jemaat. Demikian juga dengan pergumulannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga bersama-sama berdoa untuk pertumbuhan iman daripada jemaat-Mu, baik di GKJH Pusat maupun di POS. Kiranya Engkau terus menolong, memberkati jemaat-Mu, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Di tengah banyak kesulitan, kiranya mereka boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di tengah kesulitan, mereka boleh melihat kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Mampukan jemaat-Mu Tuhan menjaga kesaksian hidup mereka, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, karena Engkaulah Allah yang hidup, yang memelihara mereka, sehingga banyak orang di sekitar mereka boleh mengenal Engkau melalui kesaksian hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka di dalam pergumulan mencari pekerjaan. Kiranya Engkau buka jalan, Engkau menyediakan pekerjaan yang cocok sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan melindungi jemaat-Mu, dijauhkan dari pandemi yang terus melanda negeri ini. Kami terus berdoa Tuhan peliharakan. Kami mengingat jemaat Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melawat mereka. Kami juga mengingat mereka yang sudah lansia. Kiranya Tuhan berkati, beri sukacita, hati yang terus berharap mengandalkan Tuhan. Berkati orang tua atau berkati keluarga yang merawat mereka. Kiranya Engkau berikan cinta kasih-Mu, berikan kesabaran. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan doakan juga untuk PAUD Cahaya Kasih, supaya Tuhan pakai PAUD ini menjadi berkat. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi PAUD Cahaya Kasih yang Tuhan percayakan untuk boleh digarap oleh gereja-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati guru-guru, berikan pada mereka kekreatifan, hikmat-Mu Tuhan, sehingga
dengan kuat kuasa-Mu boleh mengajar anak-anak. Berkati anak-anak, berikan kepandaian, kemampuan untuk mengerti apa yang diajarkan. Berkati orang tua boleh mendampingi dengan sabar, sehingga sungguh-sungguh anak-anak di PAUD Cahaya Kasih ini menjadi anak-anak yang berhasil mengalami kasih yang daripada Tuhan. Berkati para donatur, orang tua asuh, Tuhan juga menolong mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati iman mereka, berkati akan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan PAUD Cahaya Kasih ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi negeri kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur untuk negeri kami di dalam menangani COVID di beberapa daerah, khususnya di DKI ini, boleh mengalami penurunan tingkat COVID-nya. Kiranya Engkau terus menolong dan memberkati daerah-daerah yang lain supaya dihalaukan virus COVID ini dari negeri kami. Dan kami juga terus berdoa Tuhan, berkati pemerintah negeri ini. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang melayani dan mengutamakan rakyat banyak. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, sampai RT RW di sekitar kami, supaya mereka boleh terpelihara, hati mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan, berkati untuk masyarakat supaya mudah untuk diatur, ditertibkan di dalam menjalani protokol kesehatan sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kiranya Engkau menjaga dan melindungi negeri ini, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Kiranya Engkau mengendalikan mereka, Engkau mempertobatkan mereka, dan kiranya Engkau menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi dari negeri ini, sehingga sungguh kami boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri pesan doa kita malam hari ini dengan berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.